Dan ini juga berkaitan dengan pendidikan di Indonesia yang seharusnya sustainable, Pak, berkelanjutan. Ini sangat penting banget. Salah satu tolak ukur peradaban adalah pendidikannya harus berkelanjutan, tapi itu adalah hal yang lain yang bisa kita bahas di lain waktu. Di konten pertama lalu gue ingat banget gue menyinggung salah satu faktor mengapa pendidikan di Indonesia itu nggak maju. Dan sesuai judul video ini gue akan membahas hal itu, Pak. Karena gue rasa ini penting banget. Kalau masalah ini nggak diselesain, gue pikir ini akan menjadi lebih serius. Pendidikan kita nggak akan pernah maju sampai kapanpun. Tapi gue di sini nggak dalam rangka mengkritik pemerintah, apalagi menakut-nakuti kalian, Pak, yang udah jadi orang tua ataupun yang nantinya akan jadi orang tua. Yang gue pikir semua orang tua akan memikirkan pendidikan untuk anak-anaknya. Jadi nggak usah mikir berlebihan, cukup simak video ini dan diskusi di kolom komentar. Oh ya, tentu nggak bijak kalau gue membahas video ini hanya berdasarkan opini belaka. Jadi gue nantinya akan menyertakan fakta-fakta yang bisa diargumentasikan, dan gue berusaha menjelaskan video ini dengan sejelas-jelasnya. Satu lagi, Pak, sebelum gue lanjut video ini, gue ingin berterima kasih banget kepada kawan-kawan dan ibu bapak semua yang udah support gue, udah nonton video ini dan udah subscribe channel ini. Gue janji, support kawan-kawan dan ibu bapak semua akan menjadi motivasi buat gue untuk membagikan konten-konten bermanfaat lainnya. So, waktunya bicara serius tentang apa yang menurut kita penting. Mari kita mulai videonya. Kalau kita melihat berita-berita yang ada di televisi ataupun yang beredar di sosial media, Pak, yang khususnya membahas tentang masalah pendidikan di Indonesia, tentu yang kita dapati nggak jauh dari masalah akses pendidikan, fasilitas penunjang, kompetensi guru, ataupun hal normatif lainnya, yaitu sistem kurikulum. Dan itu adalah fakta yang harus kita terima, Pak. Dan sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Banyak orang yang menganggap ini adalah kesalahan pemerintah sepenuhnya, Pak. Tapi gue pikir itu adalah argumentasi yang perlu kita diskusikan lebih dalam lagi. Karena keberhasilan pendidikan di suatu negara, Pak, itu membutuhkan support berbagai macam aspek. Dan ya walaupun nggak bisa dipungkiri, kewenangan pemerintah itu memiliki kekuatan lebih dalam masalah ini, Pak. Kalau gitu kenapa negara nggak spend anggaran lebih aja, Bang, untuk pendidikan agar masyarakatnya terdidik dan negaranya lebih maju dong? Sayangnya itu bukan solusi paling wahid dan bukan juga solusi paling konkret untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia, Pak. Pada tahun lalu aja, Pak, anggaran pendidikan di Indonesia itu mencapai 463,1 triliun atau 69,6% dari anggaran nasional. Berarti ini naik 10,9% dari tahun 2023. Itu sudah sangat besar banget, Pak. Oke, kita berandai-andai anggaran pendidikan kita ditambah dari 69,6% ditambah katakanlah jadi 80 atau 90%. Untuk anggaran yang lain kita kurang-kurangin. Anggaran untuk kesehatan dikurangin, sektor pembangunan dipangkas, dan sektor-sektor lain kita stop terlebih dahulu untuk pendidikan. Tapi gue pikir itu bukan menyelesaikan sebuah masalah, Pak, justru akan menimbulkan kesenjangan yang baru. Sebisa mungkin saat kita menyelesaikan sebuah masalah itu untuk improve pada hal yang baru, bukan menyelesaikan sebuah masalah untuk diberikan kepada persoalan yang lain. Karena gini loh, Pak, yang membuat pendidikan kita mahal dan kurang efektif itu bukan karena kurang anggaran, tapi seringnya terjadi karena anggaran kita nggak terserap dengan baik. Ya, lu bisa mengartikan sendiri apa yang gue maksud. Dikorupsi. Kasus korupsi dana BOS. Kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah. Kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Karena anggaran pendidikan kita itu seksi banget untuk dimainkan dan mudah banget untuk dimainkan. Itu semua adalah sekian dari banyaknya masalah pendidikan kita. Tapi menurut gue, ada yang lebih serius, Pak. Mari kita lanjut ke chapter 2. Dari sekian banyaknya masalah pendidikan di Indonesia, masalah ini yang menurut gue fundamental banget, yaitu pendidikan yang tidak berkelanjutan. Banyak orang yang merasa ketika dia udah lulus sekolah ataupun udah lulus kuliah, itu tandanya dia berhenti belajar. Atau ketika dia udah mendapatkan pekerjaan, dia merasa selesai untuk berhenti berpengetahuan. Maka nggak heran ketika dia menikah, dia nggak punya kesiapan sama sekali untuk mendidik anak-anaknya. Dia pikir tanggung jawab mendidik hanya ada pada seorang guru, dan ini sebuah masalah. Karena gini, Pak, tujuan pendidikan itu bukan berbicara tentang perseorangan, tetapi tentang generasi. Makanya slogan 2045 itu Indonesia emas, bukan si A, si B yang akan menjadi emas. Artinya menurut gue, pendidikan yang berkelanjutan itu sangat penting banget, Pak. Penting banget. Contoh pendidikan yang berkelanjutan itu gini, Pak. Kita yang belum menikah dan belum punya anak, kita mungkin hari ini masih sekolah ataupun masih kuliah. Dan pendidikan yang kita dapatkan hari ini, itu akan kita ajarkan untuk anak-anak kita nanti, Pak. Sehingga anak-anak prasekolah itu mendapatkan pengajaran, Pak. Dan kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab mengajarkannya. Karena lu nggak bisa membebankan pendidikan anak lu sepenuhnya sama guru, Pak. Guru itu tugasnya melanjutkan apa yang udah orang tua didik. Dan kalau itu terjadi, gue pikir pendidikan di Indonesia akan lebih baik, Pak. Ini nyambung sama masalah pendidikan kita yang nggak berkelanjutan.
Banyak orang yang menikah tanpa memiliki kesiapan untuk mendidik anak-anaknya, sehingga wajar kalau orientasi yang dibebankan kepada anaknya adalah bekerja, bukan pada value. Dan masalahnya ini dianggap wajar, Pak, dan gak heran kalau negara kita adalah negara konsumen, bukan negara produsen. Mari kita lihat fenomena ini, Pak. Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar di dunia, dengan total pengguna mencapai 157,6 juta, melampaui Amerika dan Rusia. Dan gue yakin banget pengguna TikTok adalah orang yang berada pada umur-umur produktif. Kira-kira presentasinya lebih banyak yang mana? Orang yang mendapat keuntungan dari TikTok dengan menjadi affiliate atau apapun itu yang menghasilkan dari TikTok? Atau orang yang hanya sekedar konsum konten-konten TikTok dan bahkan hanya menghabiskan kuota internet saja? Ketika gue jadi orang tua, gue lebih menekankan pendidikan sebagai sarana untuk bertumbuh, bukan untuk mendapatkan pekerjaan. Artinya pendidikan sebagai value, Pak. Dan gue sadar untuk memberi pemahaman yang baik itu harus dimulai dari prasekolah. Dan gue gak akan pernah biarin anak gue sekolah dalam keadaan kosong, Pak. Setidaknya ada bekal yang bisa dibawa untuk sekolahnya. Makanya konsep Al-Umm Madrasatul Ula, ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya, itu bagi gue penting banget, Pak. Karena mau bagaimanapun, yang paling banyak berinteraksi kepada anak itu bukan gurunya, Pak, tapi orang tuanya. Jadi kalau menurut gue, selama masyarakat Indonesia belum memiliki budaya mendidik dan terdidik, selama itu pula kita nggak akan pernah merasakan menjadi negara yang maju dalam pendidikan, Pak. Gue Ayas, sampai berjumpa di bahasan penting selanjutnya. Assalamualaikum.